Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang, untuk kami memuji Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Lembutkan hati kami dan kami boleh menikmati akan Engkau. Dan kiranya Engkau Tuhan melawat setiap kami dengan setiap problema-problema, untuk setiap masalah-masalah, untuk setiap harapan-harapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin duduk tenang dan Tuhan yang berikan hati yang lembut untuk kami mendengar dan mengerti apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami berjalan melangkah dalam kehidupan kami untuk mewartakan berita kebenaran firman-Mu, untuk mewartakan akan apa yang Tuhan sudah beri kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Hamba juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba yang lemah, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau yang memampukan untuk berkata-kata, dan biarlah itu semuanya adalah suara Tuhan, kata-kata yang daripada Tuhan untuk memberkati setiap kami yang boleh hadir dan kami yang melihat secara live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini boleh menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa minggu ketiga adalah minggu misi, tetapi saya akan menyampaikan suatu tema yang berjudul menjadi pelayan Kristus yang berkualitas. Kalau kita bicara pelayan atau pelayanan, setiap kita pasti tahu bagaimana melayani Tuhan. Setiap kita tahu bagaimana harus berjalan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan setiap pelayanan dikerjakan bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya sebagai pembicara, bukan hanya sebagai WL singer atau pemusik, tapi hal-hal lain yang bisa dilakukan sebagai pelayan Tuhan. Misalnya menyiapkan anggur perjamuan, menyiapkan tempat atau membersihkan tempat ibadah. Itu adalah bagian-bagian daripada pelayanan. Hanya biasanya orang menganggap satu pelayanan adalah tampil di depan. Ada orang bilang, wah kalau saya nggak tampil di depan, orang nggak melihat saya, nggak mau saya melayani. Bedalah saya melayani di atas mimbar atau saya melayani dilihat orang dengan saya melayani di belakang mimbar. Padahal di hadapan Tuhan, semua yang dikerjakan untuk Tuhan adalah sama. Semua yang dikerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita memilah-milah seperti itu. Apalagi kita merasa lebih dari orang lain. Itu lebih-lebih lagi. Kalau saya nggak diberikan pelayanan di atas mimbar, tunggu deh, kapan-kapan aja deh. Gitu. Nah, itulah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya bisa menjadi pelayan Tuhan, malah kita mundur ke belakang. Bukan menjadi alatnya Tuhan, bukan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat menjadi pelayan yang berkualitas. Kita sudah tahu, saya sudah sampaikan tadi, sebagai pelayan, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, artinya kita sedang melayani untuk Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam keseharian kita, baik itu di rumah, kita juga sebagai pelayan. Kadang kita lupa di rumah bahwa kita juga pelayan. Melayani bisa dimulai dari hal yang paling kecil, di rumah misalnya. Ya, pagi-pagi bangun. Biasanya para bapak kalau bangun belakangan daripada ibu-ibu, ya atau tidak? Ya, tapi sekali-kali boleh bapak-bapak lebih dulu bangun daripada ibu-ibu. Ya, bapak-bapak siapin minum, cuci piring, masak nasi, atau yang lainnya. Maka ibu-ibunya hanya tinggal mempersiapkan yang lain, mungkin untuk anak-anak sekolah. Nah, itu juga bagian daripada pelayanan.
Saya melayani istri saya melayani anak saya. Mungkin anak-anak harus bawa bekal. Nah, itu saya memulai dengan melayani itu semua. Ya, saya di rumah biasanya kalau Bu Rini belum bangun, saya bangun duluan. Boleh tanya. Jadi saya biasanya cuci piring dulu, siapin dulu semuanya. Begitu dia bangun, dia akan siapkan yang lain. Enggak ya? Oh. Jadi seperti itu memulai dengan satu yang kecil, kita melayani. Pada akhirnya apa? Kita melayani kepada bagian yang lebih besar lagi. Baik itu di gereja maupun dalam pekerjaan kita maupun dalam pelayanan yang lain. Nah, itu adalah kita bicara dalam konteks pelayanan. Tapi kalau kita bicara konteks kualitas, ya, pelayanan yang berkualitas. Kalau kita bicara kualitas, selalu ujung-ujungnya adalah yang terbaik. Kualitas. Kita beli sepatu kalau nggak berkualitas, kita nggak mau. Ada orang-orang tertentu kalau beli sepatu harganya nggak sekian, nggak mau. Kenapa begitu? Karena kualitasnya pasti beda. Atau seorang tukang bangunan, dia membangun rumah, atau dia membangun rumah untuk dirinya sendiri. Pasti bahan yang digunakan, pondasi yang digunakan bukan barang yang ecek-ecek, ya atau tidak? Ya, saya biasa sehari-hari di proyek ya, di bangunan gitu ya. Mulai dari desain, mulai dari lakukan sampai selesai. Dan pada saat itu dibangun, biasanya owner melihat, kok pondasinya begini, hitungannya gimana? Kok ininya begini? Owner merasa dia membayar. Dia sudah membayar dengan harga yang bagus. Artinya dia harus mendapatkan kualitas yang bagus, iya atau tidak? Kalau Bapak Ibu membangun rumah, kemudian tukangnya membuat dengan asal-asalan, kira-kira marah apa enggak? Marah. Begitu juga dalam pelayanan kita. Pada saat kita melayani, kita tidak memberikan kualitas pelayanan kita yang terbaik. Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita melayani dengan kualitas yang baik. Kualitas yang diharapkan boleh menjangkau banyak jiwa, banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kita merasa, oh saya bukan hamba Tuhan, jadi saya nggak perlu melayani. Salah. Tetapi dengan apa yang kita punya, apa yang dari kita yang miliki, pengenalan akan Kristus, disitulah kita memulai pelayanan kita. Kita mengerjakan pekerjaan baik dalam tempat pekerjaan kita, itu juga pelayanan. Kualitas yang baik dalam pekerjaan kita, itu juga pelayanan. Jadi semua pelayan Tuhan berharap dapat melakukan, menjalani setiap pelayanan itu dengan baik. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai anak yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Artinya apa? Kita memberi sesuatu, melakukan sesuatu, melakukan sikap aktif, ya, aktif, melakukan, melayani, artinya pekerjaan yang aktif. Untuk siapa? Untuk orang lain. Sesuatu yang baik tentunya yang kita lakukan seperti firman Tuhan. Jadi dia harus melakukan yang terbaik. Dan di sini firman Tuhan bilang, jika dia sebagai pembicara, baiklah dia menyampaikan firman Tuhan. Dia berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kita tidak bisa menyampaikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kira-kira adil apa enggak? Kasihan orang lain. Harusnya dia bisa mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kita tidak sampaikan, dia tidak bisa merasakannya. Dia tidak tersentuh oleh kasih anugerah Tuhan. Dia tidak tersentuh oleh kasih sayang Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang ngabarin, nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang menyampaikan firman Tuhan.
Nah, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan harus disampaikan dan firman Tuhan harus dilayani dengan baik. Nah, kalau kita melihat pelayanan-pelayanan yang ada, di sini saya melihat satu tokoh yang menurut saya menarik. Di sini ada Epafras. Epafras jarang sekali disebutkan dalam Alkitab, ya. Dan di sini hanya disebutkan 3 kali kurang lebih. Dan Epafras ini satu figur yang melayani pekerjaan Tuhan di Kolose. Dia dimenangkan Tuhan dan dia bukan berasal dari kalangan Yahudi atau dia bukan orang Yahudi, tetapi dia dipakai Tuhan dan dia dimenangkan oleh Paulus. Paulus memenangkan dia dan kemudian menjadi teman sepelayanannya dan dia dipercayakan untuk melayani di Kolose. Nah, dia melayani Tuhan, menjadi rekan kerja yang baik. Dia memberi sesuatu yang terbaik dan di sini saya melihat Epafras dia melayani dengan baik. Dia tidak melihat siapa dia, tetapi dia melihat siapa yang dia layani. Ya. Nah, seringkali kita dalam melayani bukan bagaimana kita melayani, tetapi kita melihat satu figur yang ada di hadapan kita. Figur hamba Tuhan mungkin, atau figur yang ada untuk kita ikuti. Minggu pertama, Bu Gus bilang, seringkali kita kalau khotbah ngikutin orang lain, padahal setiap orang punya cirinya masing-masing. Nah, seringkali dalam pelayanan kita melihat figur. Kalau figurnya itu baik, menurut dia baik, dia akan ikuti. Cara nyanyinya juga mungkin dia ikuti. Cara ngomongnya juga mungkin dia ikuti. Ya atau tidak? Jangan-jangan sampai cara makan dan berjalannya dia ikutin gitu loh. Tapi itulah kita. Dalam hal melayani, kita seringkali membutuhkan figur. Kita membutuhkan patokan, melihat karakter, emosinya orang itu seperti apa. Yang dikhawatirkan kalau emosinya selalu meledak-meledak, pada saat melayani ada emosi yang meledak-meledak. Nah, itu karakter. Tapi di sini kita akan melihat bahwa Epafras dipakai Tuhan untuk melayani di Kolose. Dia dipakai Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa. Dalam Kolose 1 ayat 7 di situ juga Paulus mengatakan menyampaikan testimoni tentang siapa Epafras. Kolose 4 ayat 12 dan Filemon 1 ayat 23. Hanya 3 bagian itu saja dan hanya sebagian-sebagian saja yang disampaikan. Tapi di sini kita melihat apa yang dia kerjakan begitu luar biasa. Nah, kita dari Epafras kita mau belajar apa yang dia lakukan. Yang pertama, bahwa seorang pelayan adalah seorang yang mengasihi dan dikasihi. Pada saat kita melayani, tentu kita harus memiliki kasih itu. Kita sebagai orang Kristen memiliki dasar kasih kepada sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi, maka apa yang terjadi? Pelayanan kita sia-sia. Orang gak ngelihat kasihnya Kristus. Ya. Jadi seorang pelayan harus bisa mengasihi dan dia sendiri juga tentunya pasti akan dikasihi. Dia bisa bekerja sama dalam melayani. Jadi orang Kristen yang melayani dengan kasih, dia bisa melayani dengan baik. Dia bisa memimpin kelompoknya, jemaatnya. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik buat orang-orang yang dilayani. Tetapi satu sisi dia juga bisa menjadi bawahan dari orang yang melayani di tempat itu. Sering kita dalam melayani, pada saat kita sudah di atas, kita merasa kita bagian yang di atas, kita bagian yang memimpin, kita bagian yang maunya suruh-suruh. Padahal seorang pelayan bukan bagiannya nyuruh-nyuruh, tetapi melayani dengan kasih. Nah, seringkali udah merasa seperti itu, kita sebagai pelayan Tuhan tidak mau tunduk pada otoritas jika ada orang lain yang memimpin kita. Apalagi orang yang memimpin dia lebih muda. Padahal dalam melayani kita harus melihat siapa yang memimpin kita meskipun dia lebih muda, tetapi kita harus tunduk kepada otoritas itu. Artinya adalah bahwa kita mampu bekerja sama, mampu melayani dengan otoritas itu dan kita mampu mengasihi sesama kita. Kita memimpin atau kita dipimpin. Kita memberikan kasih kita kepada sesama kita dalam hal melayani. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Epafras
mampu menempatkan dirinya pada saat dia melayani di Kolose, dia tidak merasa bahwa dia orang boleh dibilang mungkin orang topnya di Kolose, tapi dia boleh menundukkan diri, dia boleh menjadi bawahan di bawahnya Paulus sebagai mentornya untuk berdiskusi, untuk meminta saran kepada Paulus. Dia mengasihi Paulus dan jemaatnya pun mengasihi dia. Dan selanjutnya, seorang pelayan adalah orang yang setia. Kalau kita sebagai seorang pelayan, tentu kita harus memiliki satu kesetiaan, satu yang dituntut pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan, hambatan-hambatan, tetap kita setia sebagai pelayan Tuhan. Seringkali pada saat kita menghadapi hambatan atau tekanan-tekanan, pada saat kita melayani Tuhan, orang lain mencemooh, yang ada apa? Kita mundur. Kita tidak mampu menghadapi itu semuanya. Sudahlah, gue kan melayani Tuhan karena gue punya hati. Dan gue nggak digaji di sini, tapi gue dicemooh, mundur aja deh. Artinya apa? Di situ terlihat bahwa kita bukan pelayan yang setia. Kita melayani, melihat bukan kepada siapa yang kita layani. Tetapi pelayan yang setia tidak pernah melihat siapa yang mencemooh dia. Tetapi dia hanya melihat kepada Allah yang dia layani. Dia akan maju terus. Dia akan menghadapi itu semuanya. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang terus setia dan terus setia dalam melayani Tuhan. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Siapa yang menemukan orang yang setia? Kesetiaan kepada rekan pelayanan, kepada mentor kita, kepada siapa yang kita layani, itu akan menunjukkan kualitas pelayanan kita. Pada saat kita menghadapi dan kita tidak mundur, disitulah kualitas terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita yang kita layani. Kepada bagian dari pelayanan kita di rumah Tuhan. Jadi tadi kita melihat seorang pelayan mengasihi dan dikasihi, dan seorang pelayan adalah seorang yang setia. Terus maju melayani Tuhan meskipun diolok-olok, direndahkan mungkin. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, harusnya bukan dia belum apa-apa, dia belum punya kemampuan, kok diberikan tugas itu, jelek deh tuh jadinya pelayanan. Ya, apakah kita sebagai pelayan Tuhan akan mundur? Tunjukkan kesetiaan kita dalam hal melayani. Artinya disitulah kualitas pelayanan kita kepada Tuhan. Demikian juga kesetiaan kita pada saat kita datang ke gereja. Pada saat kita tetap maju, meskipun ada hujan di luar, meskipun kendaraan gak ada, meskipun transportnya susah. Pada saat kita setia di rumah Tuhan, di situ menunjukkan siapa kita, dengan kualitas macam apa kita. Artinya apapun tantangannya, kita maju terus bersama Tuhan. Kita maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang rendah hati. Seorang pelayan dituntut untuk memiliki kerendahan hati dan selalu menerima masukan. Ya, jadi kalau kita tadi sudah bilang setia, melayani dengan setia, apapun yang orang bilang, maka kalau kita mau setia, tentu kita juga memiliki kerendahan hati. Ya, kita memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bukan berarti minder ya. Kadang-kadang tipis-tipis saja tuh kerendahan hati minder. Tapi kerendahan hati benar-benar dia merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Dia nggak lihat-lihat apa yang dia layani. Dia nggak lihat-lihat apa yang harus dia terima, perintah pelayanan apa yang dia terima. Dan kerendahan hati juga dituntut sebagai pelayan yang berkualitas. Dia tidak pernah melihat-lihat, tetapi dia selalu menerima. Dia selalu melayani siapapun.
Baik itu kaya, baik itu miskin, orang tidak beruntung, dia tetap layani dengan hati yang tulus. Dia memiliki kerendahan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kadang kita pelayan Tuhan milih-milih. Ya, milih-milih. Kadang dilihat casingnya. Casingnya kalau bagus, oh berarti dia orang berada nih. Casingnya bagus, berarti oh level pendidikannya juga pinter nih. Enak nih melayani yang begini, gampang diajak ngomongnya. Artinya apa? Dia bukan pelayan yang rendah hati. Pelayan yang rendah hati tidak pernah melihat seperti itu. Siapapun dia layani, siapapun dia datangi, dan apapun dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya dengan kerendahan hati kita menunjukkan kualitas siapa kita. Ya, kualitas kita tunjukkan dalam hal melayani Tuhan, dalam hal memberi untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang rela berkorban, rela memberikan semuanya, baik itu daya, dana, waktu, resiko, yang tidak tanggung-tanggung, yang tidak mengenakan resikonya. Ya, jadi seorang pelayan Tuhan harus mau berkorban. Seringkali kita dalam melayani karena sesuatu hal, karena kita melihat ada orang yang perlu dilayani, kita melihat yang lain gak bisa, harusnya kita bisa, kita punya alasan. Aduh sorry deh, saya lagi sibuk. Aduh sorry deh, gantiin dulu deh, gue gak siap. Artinya apa? Kita gak siap untuk berkorban. Kita tidak siap untuk memberikan apa yang ada dalam hidup kita, diri kita, dalam hal melayani. Kita gak mau berkorban. Seringkali orang dalam melayani maunya yang enak-enak aja. Ya, kalau gak enak gak mau. Kalau gak enak saya mundur. Kalau gak enak saya lainnya ya, bisa diterjemahkan masing-masing ya. Tetapi seorang pelayan, dia harus mau berkorban. Ya, mau berkorban. Mungkin kita lagi susah. Pak Gembala sering memberikan kesaksian, lagi gak punya duit tetapi ada yang membutuhkan, Pak Gembala selalu kasih. Itu bagian kualitas yang ditunjukkan kepada kita, bahwa seorang pelayan harus seperti itu, mau berkorban. Ya, dan mau berkorban itu gak selalu dengan dana, waktu kita. Ya, waktu kita. Kadang Ibu Rini bilang ke saya, kalau kamu jadi pelayan, kamu seharusnya bisa melayani dan kamu harusnya bisa kasih waktu. Kamu gak bisa kasih waktu, percuma kamu jadi pelayan. Artinya apa? Ya, sebagai pelayan harus mampu memilah mana yang penting. Harus mau memilah mana yang tidak penting. Harus mau memilah bagaimana kita melayani. Dan jangan pernah melihat siapa yang kita layani. Daya kita, tenaga kita korbankan. Ya, kita sering bilang kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti balas. Pada saat kita melayani, pasti Tuhan tahu. Tapi pada saat kita memilah-milah, kira-kira Tuhan tahu juga enggak? Waktu kita nimbang-nimbang, kita membatasi, si Anu aja yang saya layani, si Anu saya enggak melayani karena si Anu begini. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Nah, bagaimana kalau Tuhan memberkatinya kemudian dipilah-pilah? Mau enggak? Kira-kira gitu sih hal yang sederhana yang mungkin saya bisa sampaikan. Artinya apa? Memberikan, ya, suatu hal yang memang tidak mudah. Tetapi itulah kualitas pelayan Tuhan, mau berkorban. Ya, saya seringkali dapat cerita Pak Albon dengan kesibukannya, ditelepon, berdoa, tinggalkan tugasnya, dia setia berdoa buat orang yang dilayani. Ya, korbankan waktunya. Gak peduli atasannya mungkin akan tegur, tetapi itulah yang diberikan untuk Tuhan. Kesetiaan, mau berkorban untuk melayani Tuhan. Ya, tidak setiap kita memang punya karunia untuk mendoakan orang lain atau berdoa, tetapi kita memiliki karunia-karunia lain yang bisa kita kerjakan.
Ya, dan kita mau berkorban melalui waktunya kita, hartanya kita, kekuatan kita, melalui itu semua, melalui karunia yang Tuhan berikan buat kita. Selanjutnya, pelayan Tuhan yang berkualitas adalah pelayan Tuhan yang mau peduli. Dia selalu mau bergumul. Dia selalu mau berdoa buat orang lain. Ya, dia berdoa. Dia nggak pikir apa yang dia kerjakan itu kira-kira menyita waktunya dia atau tidak. Tapi dia mau bergumul buat orang lain. Dia mau mengerjakan apa yang dia punya untuk orang lain. Dia peduli, dia perhatikan setiap orang yang membutuhkan. Ya, setiap orang yang perlu didoakan, dia doakan. Seperti halnya Epafras ini. Dia juga melakukan hal yang dia lakukan adalah dia berdoa buat setiap orang yang dia kasihi. Dia berdoa untuk jemaat-jemaat. Dia berdoa untuk pelayanan-pelayanan. Dan dia begitu mengasihi jemaat yang dia layani. Dan kita kalau melihat di sini yang menarik adalah dikatakan tidak hanya sekali-sekali bergumul, tetapi dia terus berdoa untuk orang lain. Epafras berdoa dan melakukan dan meluangkan waktunya, bahkan mungkin memberikan waktunya untuk berdoa. Ya, apakah kita mau peduli, menyisihkan waktu kita di doa pagi kita buat orang lain? Kita mengingat orang lain yang bergumul, membutuhkan doa-doa kita. Seringkali kita berdoa bergumul untuk diri kita sendiri, ya atau tidak? Tetapi apakah kita pernah menyempatkan diri 5 menit aja berdoa kepada setiap orang yang membutuhkan doa-doa kita? Seringkali, aduh saya kesiangan nih kalau doain ini. Saya yang penting saya dulu doa. Yang penting saya mau beraktivitas, saya berdoa dulu. Saya mau makan, saya berdoa dulu. Yang nanti deh. Ya atau tidak? Dulu saya kadang-kadang juga begitu sih. Tetapi mari, mulailah pelayan Tuhan yang berkualitas mau mulai berdoa, mendoakan buat sesama kita, buat orang yang kita kenal. Kita doakan dia. Untuk anggota-anggota keluarga yang belum percaya, kita doakan dia, sebut nama dia pada saat kita berdoa pagi. Sampaikan kepada Tuhan, biarlah satu hari dia boleh percaya kepada Tuhan. Ya, saya membaca kesaksian, satu kesaksian ada seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk 5 orang jemaatnya. Dia berdoa bertahun-tahun, tetapi hanya 1 yang dimenangkan dari 5 orang. Dan bertahun-tahun kemudian dia berdoa, dia hanya menangkan 2 orang. Ya, masih 2. Dan bertahun-tahun dia berdoa, hanya dimenangkan 1 orang. Dan dia terus berdoa. Kalau gak salah dia berdoa 30 tahun. Pada saat dia sudah meninggal, periode tahun-tahun berikutnya orang itu baru dimenangkan. Artinya apa? Seringkali kita berdoa maunya instan-instan. Seringkali kita berdoa pada saat kita mendoakan sesama kita maunya instan, habis kita doakan 2 kali 3 kali doakan Tuhan kabulkan. Ya atau tidak? Sama seperti kita berdoa, maunya hari ini saya berdoa, besok nanti pagi ini saya berdoa, sore dikabulkan Tuhan. Ya. Tapi baiklah kita menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. Berdoa terus tanpa henti. Bukan hanya untuk kita, tetapi sesama kita. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk dimenangkan kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini saya melihat bahwa kalau kita berdoa buat kita sendiri adalah hal biasa. Tetapi kalau kita berdoa untuk orang lain dan kita bergumul menyisihkan waktu kita untuk berdoa untuk orang lain, itu artinya kita luar biasa. Kita memberikan waktu kita secara luar biasa untuk Tuhan. Artinya kita apa?
kita menunjukkan kualitas, kita sedang membangun kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Satu dengan yang lain saling melayani, saling peduli, memberi kasih, memberi doa, saling peduli. Itulah pelayan-pelayan yang berkualitas. Setiap kita pelayan, setiap kita dipanggil untuk melayani. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita mau menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas? Seringkali kita berpikir secara terbatas, pelayan Tuhan harus sekolah teologi. Pelayan Tuhan minimal harus ikutin kursus-kursus Alkitab. Oh tidak. Tidak selalu begitu maksud saya ya. Jadi pelayan Tuhan bisa dilakukan tadi dari contoh saya di awal. Dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Memberikan waktu kita, melayani sesama kita, memberi kasih kita, peduli, dan berdoa. Itu melayani. Ya. Di rumah kita melayani saudara-saudara kita. Kita melayani anak-anak kita melayani istri dan suami kita. Itu juga pelayanan. Karena kalau kita bicara pelayanan yang lebih besar, tentu kita tidak bisa mengabaikan pelayanan yang lebih kecil. Karena pelayanan yang lebih besar dimulai dari pelayanan yang lebih kecil. Pelayanan yang lebih besar dimulai dari keluarga-keluarga yang saling melayani. Kalau kita dalam satu keluarga tidak pernah melayani, bagaimana kita akan melayani pelayanan yang lebih besar? Ya, di rumah kita tidak melayani keluarga kita. Bagaimana di luar? Contohnya di rumah aja nggak bagus, gimana kita melayani di luar? Apakah di luar akan menjadi bagus juga? Pertanyaannya, mungkin sementara kelihatannya bagus. Satu hari orang lihat, sudah berbeda, ada banyak kandang di rumah. Mungkin, kita nggak tahu. Tapi mulailah dari hal yang paling kecil dalam hal kita melayani, di keluarga dulu. Ya, hal-hal sederhana. Ya, mungkin istrinya lagi nyuci, kita temenin sambil ngobrol. Kan kadang-kadang orang di Jakarta ini sibuk ya, nggak pernah ngobrol ya. Ya temenin lah sambil ngobrol. Ya. Atau lagi masak, temenin lah lagi sambil ngobrol, sambil masak. Nah, tuh Bu Rini senyum-senyum, memang karena biasanya saya begitu. Saya begitu biasanya. Saya akan temenin dia ngobrol. Saya ambilin airnya. Selesai, dia teriak ke saya, "Pak, jemurin dong." Tapi itulah kita memulai dari hal kecil, hal sederhana. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, gimana kita melayani jemaat yang lebih besar? Gimana kita melayani orang yang tidak kita kenal? Gimana kita menjadi saksi Tuhan? Gak bisa. Ya enggak? Gak akan bisa. Mulai dari yang kecil, untuk kita menjadi pelayan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita melakukan itu? Jawabannya satu di antara dua. Mau atau tidak. Ya, kalau kita sudah mengenal Kristus, pada saat Tuhan sudah melayani kita, harusnya kita menyontoh Tuhan Yesus untuk melayani sesama kita. Ya atau tidak? Ya, itu hal sederhana. Kita dipanggil untuk melayani dan mewartakan berita kesukaan bagi banyak orang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu, bagaimana kami melayani sebagai pelayan-pelayan yang memiliki kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan yang mengedepankan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Pelayan-pelayan yang mengedepankan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bukan kami melihat siapa diri kami, tetapi biarlah kami boleh menundukkan diri kami menjadi pelayan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kami boleh melayani sesama kami boleh melayani keluarga kami, siapapun yang ada di hadapan kami boleh melayani mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah Engkau Tuhan terus berkata-kata, Engkau Tuhan terus mengingatkan kepada kami untuk kami melayani dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.